warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak tahu. Maka dari itu, perkenalkan nama saya Syifa Fauzila sebagai calon fasilitator pembelajaran merah-merah putih angkatan 2 dari SSPB Fakultas. Untuk itu saya sedikit ingin memberikan materi tentang pendidikan bermutu untuk semua. Tapi bedanya dengan Haira, tadi kan ngebahas tuh yang pendidikan bermutu itu apa. Sekarang kita membahas program itu apa dan apakah benar bisa terbuktikan program bermutu itu ada. Maka dari itu, tolong antusiasmenya untuk nanti akan ada gamesnya di mana kalau ada yang bisa menjawab di beberapa slide akan mendapatkan bintang. Dan nanti yang menjawab juga bakal dapat hadiah dan hadiah terbanyak bisa mendapatkan hadiah yang menurut saya lebih menarik. Siap gak? Siap. Oke, itu boleh di next slide. Nah, dikunci ke Halo, halo. Where are you? Paham. Jika ada soal teknis, maka dari itu ada apa itu pendidikan berbentuk. Di sini pendidikan berbentuk adalah pendidikan berbentuk untuk semua adalah upaya memastikan setiap anak dapat membedakan dan datang terus juga punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang relevan, aman dan mendukung perkembangan dirinya secara maksimal. Nah, ini utamanya ada 5 poin. Yang pertama ada akses merata. Semua anak bisa bersekolah tanpa hambatan dari ekonomi, geografis ataupun dari sosialnya. Karena kalau misalnya ekonomi kayak misalnya di pedalaman Papua pasti dia ada hambatan yang harus menyeberangi sungai, lembah dan lain-lainnya. Maka dari itu di Indonesia Kementerian sedang mempelajari tentang akses merata. Yang kedua, kualitas pembelajaran yang tinggi. Guru kalau misalnya kita mau belajar pasti kan harus guru juga yang berkompeten, betul nggak? Nggak mungkin nih, di jasanya bahasa Inggris ngajarnya bahasa Sunda kan nggak mungkin ya. Nyambung atau enggak kita nggak tahu gurunya juga bisa atau enggak. Juga kurikulumnya yang bermakna dan juga metode belajar yang menarik. Kalau misalnya saya terus lu, emangnya kalian bakalan bosan nggak sih? Bosan kan? Maka dari itu harus diperlukan juga belajar yang menarik. Yang ketiga adalah lingkungan yang aman dan inklusif. Tidak ada namanya diskriminasi ataupun bullying. Semua anak harus merasakan sama dirinya. Di sini ada yang mau bully temannya nggak? Parah nih yang bully nggak boleh apa? Tidak. Dan apa ada fasilitas yang lain? Sekolah memiliki sarana yang memadai untuk belajar. Misalnya kayaknya kalian punya handphone nggak? Nah, itu juga untuk pembelajaran yang memadai. Nah, di sini yang paling lima ada berbasis amanat. Nah, amanatnya ada dari konstitusi, implementasi dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menjamin hak setiap warga mendapatkan pendidikan. Jadi, kalian juga sudah dilindungi oleh dari konstitusi undang-undang di mana kalian berhak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, kesimpulannya itu gampang ini. Pendidikan bermutu untuk semua, pendidikan yang setara, yang semuanya itu mendapatkan hak yang sama dari pembelajaran yang sama. Terus juga tidak namanya ada pembeda-bedaan yaitu dari yang dimulai nomor 3 yang mana tidak ada namanya pembedaan ataupun diskriminasi. Nah, omongan saya dan Haira itu bisa dibuktikan karena aku membukti tentang pendidikan bermutu untuk semua. Semua warga negara Indonesia berhak mendapat pelayanan pendidikan. Kami menggunakan kata pelayanan karena negara berkewajiban memberikan pelayanan khusus untuk pendidikan kepada warga negaranya. Kemudian yang pendidikan tersebut harus bermutu agar dapat melahirkan generasi yang cerdas, terampil dan aktif mulia. Nah, sebenarnya ini kurang kelihatan. Kami telah dibuktikan juga di HTTPS ya, jadi komunikasi. Jadi gua ini silahkan ada slide. Nah, jadi yang saya bilang tadi ada 12 program. Yang pertama wajib belajar 13 tahun, yang dimana 1 tahun pertama yaitu pendidikan di PAUD ataupun TK. Yang dimana pendidikan untuk TK yang seperti kita tahu sebelum SD, pastinya kita akan dikasihkan ilmu dasarnya dulu kayak dari cara berhitung, tapi sambil bermain. Nah, itu dimulai bisa juga dengan 1 tahun. Cuma kebanyakan saya sendiri PAUD-nya TK-nya aja sampai 4 tahun bisa juga. Cuman ini wajib belajarnya sesuai untuk di TK ataupun PAUD. Nah, yang kedua adalah 12 tahun dari SD hingga SMA. SD itu berapa tahun sih kalian? Nah, SMA? 3. Sekarang ujiannya berapa tahun? 3. Nah, jadi di SD 6 tahun, di SMP 3 tahun, dan di SMA 3 tahun. Jadi 12 tahun yang ditambah dari 1 tahun di TK. Nah, yang kedua peningkatan kualitas guru, yang dimana kualitas gurunya ini target 8.600 guru di PPG tahun 2025. Terus dia juga beasiswa bagi guru yang belum S1, S1 ataupun D4. Yang dimana kalau dengan kalau S1, D4 yang dimana mendapatkan ijazah yang lebih resmi untuk menjadi tenaga kerja pendidikan seperti itu. Nah, yang ketiga ada tunjangan guru. Nah, kalau misalnya kita buat pembelajaran yang menarik kayak menggunakan games atau apa itu pasti memerlukan biaya, betul tidak? Betul. Maka dari itu tunjangan guru juga dari 1,5 juta menjadi 2 juta dan ditransfer langsung ke rekening baik ASN maupun non ASN.
tujuannya langsung agar lebih transparan, yang biar nanti biasanya kan banyak tuh ya berita-berita jauh sekarang, wah ini uangnya jadi lebih sama bupati kan kayak gitu, jadi biar lebih transparan. Nah yang keempat ada informasi pembelajaran ataupun deep learning. Kajian dari uji publik selesai pelatihan guru yang sedang disiapkan untuk penempatan percakapan, di mana itu guru akan ditempatkan di beberapa daerah. Contohnya kalau di ASN, biasanya ASN itu nanti ada ujiannya, lalu juga nanti akan tersebar ke beberapa wilayah. Jadi dari pilihnya itu dari komunitasnya. Nah, yang kelima ada pengembangan talenta dan prestasi. Kalian juga di MTS itu gunanya untuk mengembangkan dari prestasi ataupun juga talenta kalian. Misalnya kayak ikut ekskul PMR, terus pramuka, ganda, itu kan termasuk untuk mengembangkan talenta dan mendapatkan prestasi. Oke, nah saya mau kasih di sela-sela presentasi saya mau nanya, tadi berapa tahun sih ada yang bisa jawab nggak untuk wajib belajarnya anak Indonesia? Iya betul, 13 tahun. Terus sama bisa? Untuk Gina, terima kasih Gina. Dan sini ada pengembangan sarana prasarana lewat tahun 2025 atau Mendikbud ini bisa menangani pembangunan fasilitas pendidikan. Nah kayak dikasih pendidikan mungkin di atasnya belum ada kayak smartboard, yang dimana smartboard mungkin di beberapa wilayah ataupun sekolah dari kasih smartboard yang mana untuk pembelajaran melalui digital. Jadi kayak bentuknya tuh kayak papan tulis tapi dalam bentuk digital, kurang lebih seperti itu. Nah yang ketujuh, penguatan karakter peserta didik. Program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat dan Pagi Ceria telah berjalan dan mendapatkan dukungan luas. Nah contoh-contohnya kayak dari awalnya kita pastinya dari bangun pagi, terus rajin berolahraga, terus juga ada makan makanan yang sehat dan bergizi, terus juga ada namanya aktif bermasyarakat dan juga istirahat yang cukup. Jadi ada 7 kaitannya adalah 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dan singkat 7 kali, yang dimana ada bangun pagi, taat beribadah, rajin berolahraga, gemar belajar, makan makanan yang sehat dan bergizi, aktif bermasyarakat dan istirahat yang cukup. Yang ke-8 ada kurikulum coding dan AI. Mulai tahun 2025, coding dan kecerdasan buatan menjadi mata pelajaran pilihan di beberapa sekolah. Ini masih beberapa sekolah, jadi mungkin FSM kalau berkembang untuk kurikulum codingnya. Nanti mungkin di beberapa sekolah yang akan kalian datangi SMA-nya ada namanya kurikulum coding dan AI. Yang ke-9 ada SPMP, penerimaan murid baru. Itu baru yang menyampaikan PPDB agar proses lebih adil. Nah kalau misalnya nih, kalian lihat anak itu kurang cerdas, gak ada prestasi, kok dia bisa masuk SMA favorit? Bingung gak kalian? Nah, pada itu ada dengan SPMP. Nah, yang kedua ada pelatihan guru BK, peningkatan kapasitas guru BK untuk memperkuat pelayanan karakter dan sosialisasi. Jadi yang seperti yang ada di atas ini, harusnya guru itu sering masuk ke kelas untuk memberikan edukasi ataupun kayak meningkatkan sosialisasi kepada anaknya. Apakah ada yang membuli tadi ya, apakah ada yang membuli atau tidak? Gitu. Yang ke-11 ada aturan baru yang mengajar guru. Nah, guru cukup mengajar 16 jam per minggu, 8 jam lainnya untuk BK, pelatihan dan kegiatan sosial. Jadi awalnya itu guru tuh 8 jam, juga lupa, jadi lebih banyak daripada 16 jam per minggu. Nah sekarang akhirnya guru di beberapa sekolah udah ditambah, contohnya dari MTS ada penambahan guru ASN. Nah ini juga termasuk dari program aturan bagi jam mengajar guru. Nah yang kedua ada gerakan numerasi nasional, gerakan baru untuk memperkuat kemampuan numerasi. Numerasi itu dari cara berhitung, kayak belajar matematika, di IPA juga ada kan, melengkapi gerakan literasi yang sudah berjalan. Kayak di atas kan ada namanya program literasi setiap hari Selasa. Itu dia yang isi, yaitu gerakan numerasi nasional. Oke, kita mau ngasih bintang dulu. Tadi ada yang bisa nyebutin nggak di slide sebelum ini ada apa aja poinnya? Contohnya tadi ada latihan guru BK, ada yang bisa nyebutin lagi nggak? Minimal 2 deh, boleh. Oh ya tadi buat Dina lupa, kan ada rewardnya. Ya, ada yang bisa nggak? Apa aja? Ya. Iya, terima kasih. Nah, ada yang bisa jawab lagi nggak tadi? Sekarang coba berapa ribu sih tadi guru ASN yang diterima pada tahun 2025? Gurunya 8.000. 8.000 berapa? Sekian. Ada yang jawab nggak? Ayo yang di belakang. Yang belum jadi dikasih rewardnya beneran ini. Susunya nggak bohongan kok, nggak basi, beneran. Ya. Ada yang bisa jawab nggak? Apalagi saya itu? Coba kamu daripada tunjuk gambar, mending aku tunjuk ke salah satu ini. Punya siapa ya? Coba kamu. Iya betul. Terima kasih. Nih, jadi tadi udah dapet ibu, coba diangkat tangan bintangnya. 1, 2, 3 ya, baru 3 orang. Coba di bagian cowoknya sekarang kita ke bagian
Tadi program SPMB kira-kira buat apa? Yang bisa aja nggak apa-apa. Pakai kata-kata sendiri nggak apa-apa. Gak usah ingat indeksnya nggak apa-apa. Ada yang dijawab nggak? Kalau nggak ditunjuk. Program SPMB gunanya buat apa? SPMB kan sistem penerimaan murid baru. Kira-kira sistem itu buat apa sih SPMB itu? Ada yang bisa jawab? Kalau enggak kita geser yang ke sebelah sini coba. Jadi kita jawab nggak SPMB itu buat apa sih? Bisa pakai bahasa sendiri aja nggak apa-apa. Kalau bahasa Latin pasti bisa jawab. Ayo. Ada yang bisa jawab? Ini cowoknya beneran nyerah nih. Kalah nih sama ceweknya. Udah 3 nih, 3-0. Tadi ada ngomongin sistem-sistem apa ya tadi? Yaudah saya tunjuk ya. Coba kamu jelasin. Ya SPMB apa? Gak apa, coba aja coba sendiri. Baru untuk apa sih sebenarnya? Coba kamu deh, kamu tadi ngasih tahu jawabannya, tadi kamu bisa apa? Coba ngomong aja. Ya, tadi. Oke, betul. Terima kasih. Oke, betul. Pokoknya baru satu nih, baru satu yang berani berarti masih ada berapa lagi ya tadi ya? Apa lagi? Dua lagi. Oke, sekarang pertanyaannya coba di Nah, tadi kayaknya udah ada yang lihat itu. Nah, tadi tunjangan ASN itu kan dari 1,5 dinaikkan jadi berapa? Tadi salah angka enggak? Tunjangan ASN kan tadi 1,5 dijadikan berapa? Kamu mau? Coba. Banyak yang angkanya. Tuh ini dengar. 1, 2, 3. Aduh, yang mana Kai? Ini Kai. Yang mana ini? Yang mana? Ini. Oh. Iya betul. Satu lagi. Pertanyaannya pasti gampang banget sih. Gampang banget. Nih, ini gampang banget tapi ini khusus cowoknya karena tadi cowoknya baru satu nih yang berani. Pasti kalau kalian ikut pahlawan pasti kalian bisa. Nah, gunanya ada namanya pengembangan siswa dari kayak X itu tuh apa? Ada yang bisa jawab cowoknya? Gampang banget gunanya. Gunanya pengembangan talenta. Dan ekskul gitu-gitu buat apa sih gunanya? Coba yang di bagian sana tadi udah ya, bagian sini ya. Coba kita ke bagian sana. Ada yang bisa jawab nggak? Pengembangan talenta itu kayak buat apa? Ya, ada tambah lagi nggak? Oke, terima kasih. Oke, berarti tadi yang dapat udah berapa orang? Ya? Udah, apa? Nah, nggak apa-apa. Untuk biar adil, ada salah satu yang menang, yang satunya mendapatkan ini. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyain atau saya yang tanya balik? Mau kalian yang nanyain atau saya yang tanya? Satu waktu siapa sini? Kamu pilih saya nanya atau kalian nanya? Saya nanya. Oke, berarti lanjut lagi ya, lanjut lagi. Ini apa ini ya? Oke. Di sini kan saya bersama Kaila, jadi PPMP. Kira-kira apa sih PPMP itu? Gampang banget. Tadi udah saya jelasin paling awal. Ya? Yang ini. Coba. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan, semoga yang
belum dapat hadiahnya di lain waktu di next time bisa ada yang datang lagi, biasa ngasih hadiah lagi. Oke, sebelumnya terima kasih juga kepada kelas 8C yang udah memperbolehkan kami sebagai calon fasilitator untuk mengedukasi di kelas 8C. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys.